Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safa Aurelia. Saya berasal dari Malang, dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, jurusannya Manajemen Pendidikan Islam. NIM-nya 2101061110015. Di sini saya akan membuat resume tentang tugas materi yang tadi dari Day 1 dan Day 2. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kampus yang punya ciri khas khusus yaitu wajib ma'had. Semua mahasiswanya wajib ma'had guys, dan semua juga wajib belajar bahasa Arab sesuai kemampuannya. Keren banget karena telah sukses memadukan tradisi universitas dan pesantren. Visinya juga gak kalah menarik karena menjadi universitas Islam terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islami, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Kalau misi utamanya yaitu mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Selanjutnya, memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pengkajian dan penelitian ilmiah, menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Kalau tujuan pendidikannya yaitu menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik ataupun profesional yang dapat menerapkan dan mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islami. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Yang pertama Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humainora, dan yang terakhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan terdapat 2 integrasi. Yang pertama integrasi keilmuan, yaitu memadukan antara sains dan Islam. Yang kedua integrasi kelembagaan, yakni memadukan antar pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Nah, pilar-pilar ulul albab UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan juga kematangan profesional. Program-program UIN Malang ada banyak, di antaranya yaitu pengembangan bahasa asing yang meliputi bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Di sana juga ada program Tahfizul Quran, yaitu rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlakul karimah. Perpustakaan e-book jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun lainnya. Dan yang terakhir, proses pembelajaran kampus itu dimulai dari semester 1 sampai semester 8 dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, PKL, KKN, ujian komprehensif hingga wisuda nantinya. Selanjutnya, layanan perpustakaan pusat UIN Malang. Dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4, perpustakaan pusat UIN Malang belum membuka untuk para mahasiswa baik baru maupun lama. Gitu. Berikutnya adalah organisasi DEMA. Organisasi DEMA itu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas.
Nah, tugasnya yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, lalu mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Lalu yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Nah, dan ada beberapa kementerian yang membantu seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama. Kementerian Agama itu bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Next, struktur pengurus Dema Universitas itu meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kementerian. Lalu program kerjanya yaitu ada sahabat desa, sapa sekolah, dan sosial politik. Kalau sahabat desa itu meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Kalau sapa sekolah itu membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah-sekolah untuk melatih kepemimpinan. Kalau sosial politik itu diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas SEMA. Kalau yang tadi Dema, kalau yang sekarang SEMA. Apa itu SEMA? SEMA itu adalah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang tugasnya mengkoordinir Dema, UKM, dan juga HMJ. Lalu visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Nah, kalau fungsinya SEMA sendiri yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, seperti itu. Lalu tugas dari SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, dan memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Selanjutnya yaitu agenda SEMA. Yang pertama, memfasilitasi aspirasi mahasiswa, mengesahkan peraturan Dema. Lalu lanjut wewenang SEMA. Wewenangnya yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Lalu komisi SEMA yaitu ada komisi advokasi dan hukum, komisi organisasi dan kemahasiswaan, yaitu mengawal ormawa di seluruh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya badan pengurus. Nah, badan pengurus itu ada ketua umum, sekretaris, jenderal, dan bendahara. Lalu ketua komisi A, ketua komisi B, ketua komisi C, dan ketua komisi D. Dan syarat penggabungan Dema dan SEMA itu syarat-syaratnya IPK minimal harus 3, memiliki SK kepengurusan Ormawa, sikap terikat dengan Dema Universitas, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang, dan mengisi form Google. Jadi kalau kita mau ikut Dema dan SEMA, kalian harus punya IPK minimalnya 3 atau di atas 3, paling sedikit 3 guys. Selanjutnya, kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Dari banyaknya jumlah kasus di Indonesia dan banyaknya berita-berita peta sebaran kasus COVID, kunci mengendalikan pandemi itu ada 2. Vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity dan juga disiplin berprokes. Karena dampak terhadap pandemi COVID-19 ini sangat banyak banget. Salah satunya turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, itu seperti melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Kalau dari sisi
pendidikan itu seperti putusnya sekolah. Anak itu juga banyak yang terpaksa bekerja, lalu kekerasan pada anak dan resiko eksternal penurunan capaian belajar. Dari sudut sosial itu meningkatkan angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Dan kebijakan sektor pendidikan itu meliputi bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan juga rumah sakit pendidikan. Lalu ke topik selanjutnya yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Nah, apa sih moderasi Islam itu apa? Definisi moderasi yaitu secara etimologis wasatiyah atau jalan tengah, posisi tengah, keadilan. Kalau secara terminologis itu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika. Lalu dasar teologis itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari yaitu. Nah, kenapa moderasi relevan dan argen di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab antar Amerika. Peran mahasiswa. Jadi mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Dan yang terakhir, jangan pernah malu menjadi mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.